Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Halo kelas 9, semuanya semangat ya. Oke, hari ini kita masuk di bab 10. Bab 10 kita akan membahas tentang gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Kalau di bab 9 kita belajar tentang kita melayani orang-orang yang sakit. Nah, ini kita fokus kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kita mau lihat di lingkungan kita, apakah ada ya orang-orang seperti itu? Tentu ada. Apakah selama ini kita sudah melayani mereka? Mari kita coba lihat. Nanti kita akan belajar berbagai macam hal, bagaimana cara kita melayani mereka dan juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Oke, semangat, ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat pagi semuanya. Kita masuk di pendidikan agama Kristen. Pelajaran hari ini kita masuk di bab 10. Gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Kalau yang di bab 9 kita fokus kepada yang sakit. Hari ini kita masuk dengan gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Tujuan pembelajaran: peserta didik menerima berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini, menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat, memahami tindakan konkret yang dilakukan dalam mewujudkan perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat yang peduli kepada sesamanya yang berkebutuhan khusus. Orang yang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Banyak sesama kita yang hidup dengan kebutuhan khusus. Sayang, kebanyakan dari mereka hidup tanpa pendidikan, pengobatan, makanan, dan pakaian yang cukup. Mereka juga tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang seharusnya, sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Oleh karena itu, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Meski seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, namun jika kelainan atau penyimpangan tersebut tidak signifikan, maka sebetulnya mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Mereka bisa menerima pendidikan bersama anak-anak lain di sekolah umum. Perhatikan gambar-gambar ini. Beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada bermacam-macam jenis kebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, seperti pada gambar yang sudah kita lihat tadi, salah satunya yaitu yang mengalami gangguan penglihatan. 2, tunarungu, yaitu yang mengalami gangguan pendengaran. Tunadaksa, yaitu mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Tunawicara, yaitu yang mengalami gangguan dalam berbicara. Tunalaras, yaitu yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunagrahita, yaitu yang mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap. Seringkali orang dengan kebutuhan khusus dipandang dengan sebelah mata. Sebetulnya kebutuhan khusus bukanlah penyakit. Jadi tidak benar jika ada orang yang takut mereka akan menularkan kekurangan mereka. Jangan deket-deket dia, nanti ketularan. Itu tidak benar. Mereka lahir dengan cara yang sama seperti kita, juga diciptakan dan dikasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kita. Beberapa masalah yang dialami oleh orang berkebutuhan khusus di tengah keluarga. 1. Tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Pada saat pembagian warisan, terutama berkaitan dengan harta benda dan tanah, mereka dianggap bukan sebagai pewaris yang berhak
mendapat warisan. Ini masalah. Yang kedua, sebagai noda keluarga. Pribadi dengan kebutuhan khusus sering dianggap sebagai noda keluarga. Mereka dianggap lebih rendah, tidak sempurna. Orang seringkali menghindar berhubungan dengan mereka. Bahkan pihak keluarga. Sekali lagi, ada yang bilang itu noda. Tentu tidak semua, tapi ini yang berkembang di tengah masyarakat. Rentan terhadap pembunuhan. Di beberapa masyarakat, anak-anak berkebutuhan khusus itu rentan dengan pembunuhan. Hal ini terjadi karena anak tersebut dianggap sebagai pembawa bencana atau mereka ingin mempertahankan status keluarganya. Dibuang. Dalam banyak kasus, anak tunadaksa juga sering dibuang untuk menghindari noda keluarga. Karena noda, sehingga dibuang. Dikurung. Keadaan ini terjadi untuk menyembunyikan hal yang dianggap aib keluarga. Dalam keluarga mereka diasingkan atau dikucilkan dan disembunyikan. Beberapa keluarga mengirim anak berkebutuhan khusus ke pusat penampungan anak berkebutuhan khusus, namun mereka sangat jarang dikunjungi oleh keluarga. Buta huruf. Pribadi berkebutuhan khusus sering tidak menerima perlakuan dan hak pendidikan. Banyak yang mengalami drop out dan buta huruf. Disia-siakan atau ditelantarkan. Banyak orang dengan kebutuhan khusus yang disia-siakan oleh keluarga. Padahal banyak yang dapat mengalami pemulihan. Teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan. Teman yang punya kebutuhan khusus dalam realita memiliki berbagai hambatan dalam kondisi fisik dan kadang-kadang juga psikis. Tentu saja dalam hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku di kehidupannya. Seringkali mereka juga disebut sebagai remaja luar biasa. Hal itu diasumsikan berkaitan dengan kondisi jasmani, mental, maupun rohani yang berbeda dibanding dengan remaja normal. Masalah utama bagi pribadi berkebutuhan khusus biasanya ditunjukkan dengan perilaku pada saat melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak normal yang lain. Misal ketika mereka bergaul atau melakukan aktivitas bersama, mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, baik kegiatan fisik, psikologis, dan sosial. Bahkan sering dijumpai secara mental teman kita dengan kebutuhan khusus cenderung rendah diri, malu, apatis, sensitif. Kadang-kadang juga muncul sikap egois terhadap lingkungannya. Tuhan Yesus solider pada orang dengan kebutuhan khusus. Bagaimana pandangan dan sikap Tuhan Yesus terhadap orang dengan kebutuhan khusus? Pada zaman Tuhan Yesus, budaya Yahudi sering meminggirkan, mendiskriminasi, bahkan seringkali hanya menghargai hukum secara formalitas saja. Dalam pandangan orang Yahudi seperti yang terefleksi dalam Alkitab, pada umumnya orang berkebutuhan khusus yang dianggap orang berdosa dapat dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama, orang-orang yang berbuat kesalahan secara publik dan berbuat kriminal. Yang kedua, orang-orang yang dianggap rendah, misalnya orang miskin, buta, lumpuh, tuli, timpang, lepra. Kesemuanya berdasarkan kepada dosa dan tidak murni. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam acara-acara komunitas maupun masyarakat. Tuhan Yesus menentang semua sikap yang tidak benar dan diskriminatif. Perhatikan sekali lagi, Tuhan Yesus menentang semua sikap yang tidak benar dan diskriminatif. Sikap Tuhan Yesus kepada orang dengan kebutuhan khusus dan dianggap berdosa. Tuhan Yesus menghargai dan mengasihi dia. Dalam Lukas 14 ayat 12-14, perhatikan. Ya 12, dan Yesus juga berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu,
atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, perhatikan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Wow. Ayat selanjutnya di ayat 14. Dan engkau akan, ketika kita mengundang orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini upahnya, berbahagia dan mendapat balasan ketika hari kebangkitan. Sikap Tuhan Yesus membawa pesan agar kita bersikap menerima, berbelas kasih, dan memiliki kasih. Secara sengaja Tuhan Yesus menghilangkan batas-batas yang dibuat oleh keluarga. Tadi ya, kalau ada yang berkebutuhan khusus, bahkan keluarga pun bisa memperlakukan tidak baik. Tuhan Yesus menghilangkan batas-batas yang dibuat oleh keluarga, masyarakat, dan membentuk pemahaman baru tentang komunitas yang berakar kepada anugerah atau karunia Tuhan. Alternatif yang dapat kita lakukan. Sikap yang menolong adalah sikap yang mau mempertaruhkan diri dan berjalan bersama Tuhan, karena dia tahu Tuhan sahabat setia yang lebih memahami keadaan dirinya melebihi pemahaman siapapun. Beberapa tindakan yang disarankan oleh Harold supaya kita dapat membimbing maupun mengungkapkan kepedulian kita. Perhatikan, ungkapan kepedulian kita terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. 1. Tunjukkan perasaan positif. Tunjukkan bahwa kita menyayangi atau mengasihi orang dengan kebutuhan khusus. Kita dapat mengekspresikan perasaan kasih sayang secara alami. 2. Beradaptasi dengan orang berkebutuhan khusus dan mengikuti keinginannya. Secara alami orang akan berinisiatif berdasarkan perhatian dan minatnya. Oleh karena itu kita harus berinteraksi dengan mereka dan memperhatikan apa yang diminati dan dialami oleh orang dengan kebutuhan khusus. 3. Berbicara dengan mereka mengenai hal-hal yang menarik baginya. Bukan menarik bagi kita ya, menarik baginya, bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Komunikasi seperti ini membantu mengembangkan kemampuan untuk berbagi pengalaman, pengertian, keinginan, dan kebutuhan. 4. Berikan pujian. Jangan memuji diri kita sendiri, tapi berikan pujian kepada mereka dan pengakuan bagi hal-hal yang dicapai oleh mereka. Menunjukkan penerimaan dan penghargaan melalui pujian merupakan prasyarat untuk mengembangkan rasa percaya diri, inisiatif, dan keterampilan praktis maupun sosial. Jadi jangan ragu untuk memuji mereka. Berikan arti pada pengalaman yang berkaitan dengan lingkungannya. Dengan penjelasan saat kita berbagi pengalaman, maka hal itu akan menimbulkan perasaan senang dan antusias, semangat. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, Tuhan Yesus mengasihi para pribadi yang mempunyai kebutuhan khusus. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia diurapi untuk menyampaikan kabar. Kabar apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin, memproklamasikan kebebasan kepada orang-orang tahanan, dan menyembuhkan orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu. Ada banyak orang yang memiliki kebutuhan khusus yang hidup di sekitar kita. Sayang kita kurang memperhatikan dan peduli kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana seharusnya kita, terutama remaja Kristen, peduli orang yang berkebutuhan khusus, lebih-lebih apabila mereka tidak diperlukan oleh sesamanya.
keluarga, gereja, masyarakat. Kalau kita sebagai pribadi tahu persis ada di sekitar kita orang berkebutuhan khusus, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, menerima mereka, mengasihi mereka, dan memberikan motivasi kepada mereka. Sebagai remaja Kristen, kita perlu meladani Yesus. Ada banyak alternatif yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita peduli kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Tugas hari ini dapat dilihat di GC ya. Selamat mengerjakan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.